Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Penampakan alam terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Penampakan alami yaitu bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alamiah. Sedangkan penampakan alam buatan adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat atau dibentuk oleh manusia. Penampakan alam alami terbagi menjadi dua, yaitu penampakan daratan dan penampakan perairan. Penampakan daratan contohnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung. Sedangkan penampakan perairan contohnya sungai, danau, laut, selat, samudra, pantai. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Umumnya berudara sejuk. Ciri-cirinya beriklim sejuk sehingga cocok untuk objek wisata, memiliki udara kering dibandingkan wilayah lain. Pertaniannya dibuat terasering. Terasering adalah tanah yang dibuat dengan terencana menyerupai bentuk tangga yang bertujuan untuk menghindari terjadinya erosi. Di dataran tinggi jarang turun hujan. Meskipun musim hujan tiba, curah hujan pada dataran tinggi tetap terkendali. Memiliki amplitudo yaitu temperatur harian dan juga suhu tahunan yang cukup besar. Sumber daya alam yang dihasilkan di dataran tinggi. Ada kentang, kubis, teh, ada kopi, ada stroberi. Dataran tinggi bermanfaat untuk perkebunan, peternakan, perhutanan, sebagai tempat objek wisata, tempat pelestarian flora fauna, daerah resapan air, sumber air minum, PLTA, dan untuk pencegahan bencana. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi yaitu tour guide atau pemandu wisata, peternak, pekebun teh, petani. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya: tanah lebih subur, banyak penduduk, tekanan udara lebih tinggi daripada daerah pegunungan, terjadi proses sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es atau gletser di suatu cekungan. Manfaat dataran rendah untuk pemukiman, perkebunan jagung, pertanian padi, bawang, dan peternakan. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah yaitu buruh, petani, pedagang, peternak, wirausaha. Banyak ya, ada bu guru, ada dokter, ada ojek online, dan lain-lain. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Biasanya daerahnya landai dan berpasir. Ada dua jenis pantai, pantai landai dan pantai curam. Landai contohnya di pantai Ancol. Kalau pantai curam contohnya di pantai Menganti, Jawa Tengah. Ciri-ciri pantai itu
ada tanah berpasirnya sehingga menyerap air. Terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas, memiliki garis pantai yang permanen. Terdapat ekosistem mangrove untuk mencegah abrasi, memiliki muara. Sumber daya alam yang ada di pantai yaitu pasir tentunya ya. Ada makhluk laut, ada kelapa, ada garam, ada tumbuhan laut. Pantai bermanfaat untuk rekreasi, untuk pelabuhan kapal, untuk pertanian garam. Pencahariannya petani garam, penjaga pantai, penghasil kelapa, nelayan, dan peternak hasil laut. Subtema 2, melestarikan sumber daya alam. Gambar apa ini? Ya, ini burung cendrawasih, hewan langka di Indonesia. Kita harus turut menjaga kelestarian hewan langka agar tidak punah. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik, termasuk marga Paradisea yang artinya burung surga. Karena burung ini termasuk hewan langka, makanya dilindungi. Kita harus ikut melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikan, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Hewan memiliki tempat hidup atau habitat yaitu di darat dan di air. Ayam tinggalnya di daratan, memiliki paruh yang berguna untuk mencari makanan. Manfaatnya telur dan dagingnya. Dibudayakan melalui peternakan. Biasanya banyak diternak di dataran tinggi. Bebek dibudidayakan di peternakan. Dapat dimanfaatkan daging dan telurnya sama seperti ayam. Tinggalnya di darat, namun bebek juga dapat berenang. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Kelinci hidupnya di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanannya adalah sayuran, terutama wortel. Umumnya kelinci dijadikan hewan peliharaan, namun ada juga yang dijadikan makanan. Ikan hidup di air digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Ikan dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan juga untuk hiasan. Subtema 3, memanfaatkan sumber daya alam hayati. Hayati berarti berasal dari makhluk hidup ya. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Limbahnya ternyata bisa bermanfaat bagi manusia. Salah satu contohnya pembuatan pupuk dari kotoran hewan ternak dan daun kering. Selain jagung, singkong, dan jarak, banyak loh yang bisa kita manfaatkan. Pohon mangga, jika dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan dan kita jual. Ayam yang dirawat juga akan menghasilkan telur dan daging yang dapat kita olah menjadi makanan dan bisa juga kita jual. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan.
Beberapa ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, dan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Pelestarian sumber daya alam. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam: membuang sampah di tempat sampah, menyiram tanaman, merawat tanaman, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, hewan langka banyak diburu. Kedua, penggundulan hutan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Hayo, siapa yang masih membuang sampah sembarangan? Melestarikan sumber daya alam bisa dilakukan dengan cara termudah. Sudahkah kamu melestarikan sumber daya alam di sekitarmu? Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kita nonton ondel-ondel, kita ngarak ondel-ondel, ondel-ondel ada nandak keidola mak bapak.